Di tengah sorotan publik atas keberhasilannya berjualan donat, Pinkan Mambo justru mendapat teguran tidak terduga dari Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Cerita bermula ketika Raffi Ahmad penasaran dengan kesibukan Pinkan Mambo yang kini ramai pesanan donat. Pinkan Mambo pun mengungkap bahwa ia melakukan segalanya seorang diri, mulai dari memasak, mengemas, hingga mengantar donat ke pelanggan. Bahkan saat menggoreng, Pinkan Mambo mengaku sambil membaca pesan masuk di ponselnya, termasuk komentar julid dari netizen yang budiman. Dalam kondisi lelah, Pinkan Mambo mengaku nyaris menangis saat menceritakan pengalamannya. Ia juga sempat kesal saat ada pembeli yang mengeluh donatnya datang terlambat. Meski begitu, ia tetap mencoba bersabar dan melayani semua pesanan sebaik mungkin. Namun, curhat Pinkan Mambo itu justru memantik komentar menohok dari Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Ketika Pinkan Mambo terus membahas rasa lelahnya mengurus anak sambil membuat donat, Irfan Hakim menilai ia malah terlihat mengeluh padahal dagangannya sedang laris. Raffi Ahmad pun ikut menyentil Pinkan Mambo agar lebih bersyukur. Keduanya mendorong Pinkan Mambo untuk lebih jujur menyampaikan batas kemampuannya dalam memproduksi donat per hari, agar para pembeli bisa menyesuaikan ekspektasi. Fenomena ini kembali mengingatkan publik bahwa popularitas donat Pinkan Mambo yang viral setelah direview food vlogger bukan hanya mendatangkan berkah, tapi juga tantangan besar di balik dapur. Tidak hanya menghadapi komentar netizen yang berbakti, Pinkan Mambo kini juga harus menelan pil pahit dari sindiran sesama artis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Donat 10 juta, donat doang 10 juta. Jadi ada seorang kreator TikTok atau dia tukang reviewer atau gimana gitu kan. Dia mau nge-review donatnya si Pinkan Mambo. Pinkan Mambo kalau nggak salah dia sering live streaming sekalian goreng donat. Jadi si tiktokers ini mau pesen donatnya si Pinkan ini mau di-review. Tapi kalau di-review harus bayar 10 juta. Lo bayangin aja 10 juta cuy, cuman perkara donat. Akhirnya ya dia nggak jadi beli karena kayak ya gitu doang 10 juta. Nah, gue pikir yang 10 juta bercanda loh, yang si Kaala itu. Ternyata emang dia punya konsep baru, yaitu fast track. Kalau lu mau lebih cepet, lu bayar lagi 2 juta. Siapa sih kalau nggak salah si Katasha yang ditawarin ya? Bukan Dufan doang yang ada fast track, donat pun ada fast track. Sebenarnya kesannya negatif ya, tapi Kak Pink kan pinter loh nyari cuan dalam kesempatan. Karena mungkin dia tahu ya namanya penjualan pasti naik turun kan. Ini mumpung lagi naik-naiknya, orang semua pada pengen cobain produk dia. Jadi dia cari cara untuk cuan lebih dengan cara kayak begitu kan. Karena gini, nggak tahu baik atau enggaknya, cuman kan penjualannya kan nggak ada yang kayak begitu kan. Nggak bisa tuh lo bayar lebih banyak atau mungkin lo lebih terkenal jadi lo diduluin, nggak boleh. Motivasinya anak soalnya, jadi ada aja idenya. Jangankan donat Pinkan Mambo, Nagita Slavina aja yang kayaknya nggak ada lagi deh orang yang lebih terkenal dari dia secara positif ya di Indonesia untuk kaum emak-emak gitu. Itu aja bisa ada sempat bisnisnya yang akhirnya bangkrut karena cuma jadi one taste wonder aja. Seingat aku kalau nggak salah namanya Gigi Eat Cake. Jadi Gigi Eat Cake itu kayak kue viral, katanya yang buat bukan dia tapi pakai nama dia gitu. Ya adalah share-nya untuk si artisnya dan akhirnya nggak bertahan kan. Dan bukan cuma Nagita Slavina, beberapa artis besar seperti Laudya Chintya Bella, Ayu Ting Ting, terus siapa lagi? Kalau nggak salah si Ryan Sungkar juga ada. Padahal kuenya beneran enak. Itu ya akhirnya tutup semua. Kenapa bisa gitu? Karena memang yang pertama nggak worth it gitu untuk kue kayak gitu aja harga 180-200 ribu kan. Apalagi masyarakat itu kayak lagi banyak berhemat. Dan yang kedua, orang itu kan cuma awalnya aja tuh FOMO. Lama-lama mereka akan sadar banyak kebutuhan yang lebih penting daripada beli makanan-makanan viral. Nah, di sini yang mau aku tekankan adalah Nagita Slavina aja, si Ryan Sungkar, Ayu Ting Ting yang kuenya tuh pada enak-enak aja itu bisa kena one hit wonder, one taste wonder. Apalagi Pinkan Mambo yang donatnya asal-asalan kayak gitu. Ini mah bukan cuma bulanan, ini kayaknya hitungan hari juga bisa selesai ini.
Beli donat jalur fast track seharga 1-2 juta menurut kalian worth it atau enggak? Jujur. Oke lah, dengan kondisi indis ekonomi memanfaatkan momen, mumpung lagi rame, ya udah nih getok harga setinggi mungkin. Tapi ini kayaknya udah agak kejauhan ya. Di luar sana orang-orang pada memboikot jualan influencer yang overpriced. Menurut gue definisi overpriced itu ya seperti ini. Padahal kan cita-citanya pengen bangun banyak outlet, artinya ingin membuat usaha yang laku dalam jangka panjang. Ya kalau cita-citanya seperti itu, artinya harus apa? Harus menjaga kualitas, harus bisa menerima kritik dari orang lain. Diperbaiki juga kualitas servisnya, jangan tiba-tiba ngilang, customer yang udah bayar jadi kebingungan. Sebenarnya udah enak banget loh indis ekonomi tiba-tiba memiliki usaha yang awalnya nggak disengaja dan ramai banget. Oh ya, by the way, ngomongin soal indis ekonomi, sekarang sebetulnya tuh udah masuk era serba online, jadi sebenarnya udah gampang banget untuk mendapatkan penghasilan, terutama dari TikTok. Gak pernah pingin ikut-ikutan kabar-kabar yang lagi viral jelek-jelekin Kapingkan, tapi kali ini Kapingkan bikin aku lumayan gedek. Ya, aku udah order donat dari hari Kamis lalu, ya, dan sampai hari ini itu nggak dikirim, guys. Kapingkan, aku tahu kamu artis, tapi kamu harus lebih profesional dalam jualan, karena seluruh Indonesia ini adalah customer-customermu yang mau beli. Permasalahan ini, fast track 2 juta dan fast track 1 juta, itu kan akhir-akhir ini baru viral, oke? Langsung aja get into the topic, masalah perdonatan kayak udah viral, nggak perlu dikomentarin, intinya aku belilah ya. Dari hari Thursday itu berarti hari Kamis lalu ya, sekitar tanggal 17 Juli, teman-teman ya. Di sini ditulis juga dia kira-kira estimationnya itu tanggal 23 Juli, which is harusnya hari ini gitu kan. And then yaudah, tanpa babi bu, abis dia kasih auto format itu, aku langsung transfer, dan memang aku tuh beli yang isi 6 dulu guys, karena serumah itu kita cuma berdua, takut gak habis aja kalau kebanyakan. Dan to be honest, aku tuh sangat suka banget sama yang namanya donat kampung guys, karena donat kampung tuh yaitu serat dan tebel. Aku suka, jadi aku penasaran mau coba, bukan karena FOMO aja ya. Oke, terus kan aku tuh berasa, aduh kok kayaknya aku salah nih, cuma beli 6, harusnya aku beli 12 ya, yang rasa komplit, jadi pingin coba ini gara-gara banyak yang review, aku penasaran rasa lain gitu kan. Nah, Sabtu lalu aku tuh lihat lagi, hai, kira-kira kalau misalkan mau nambah lagi jadi 1 lusin possible gak ya? Kayaknya kurang kalau isi 6. Jawabannya sudah lumayan membagongkan ya, dari yang jadi tanggal 23 tiba-tiba bisa, tapi tanggal 29 baru jadi. Nah, udahlah, ini kan dia ngirim format panjang lagi, and then aku balas kayak gini. Nah, aku balas, ya udah deh, nggak apa-apa tanggal 23 aja, nanti kalau misalkan aku mau nambah beli lagi aja gitu. Karena tuh udah nunggu lama, namanya orang kepingin makan donat, sampai dari kemarin tuh aku tuh tahan-tahan nggak beli yang manis-manis gara-gara nunggu donatnya si Kapingkan gitu kan. Terus dia tiba-tiba bilang tanggal 28 Juli, aku berasa ter-PHP gitu ya. Terus kan aku langsung balas aja, ini infonya 23. Terus dari jam 18.43 dia baru balas jam 20.03, which is jam 8, dia bilang, maaf jadinya tanggal 22. Nah, terus aku tanya lagi kan, berarti tanggal 22 hanya bisa yang isi 6 ya gitu. Iya, maaf ya. Karena jadi tanggal 22, ya udah aku chat kemarin tanggal 22, halo apakah sudah bisa di pick up donatnya? Karena kan udah jam nih, 18.57, taruhlah jam 7 malam lah ya guys. Sedangkan pertama kali pas auto text itu tuh tulisannya jam 6 sore di pick up nih di daerah Gading Serpong gitu. Terus dia baru balas besoknya, which is hari ini tanggal 23, pagi Kak Teresa. Siapa itu Teresa? Ya, diusahakan hari ini mungkin agak malam, jam 10 malaman. Nah, kalau misalkan orangnya jualan jam 10 malam itu toko sudah tutup. Ini di pick up jam 10 malaman ya. Terus setelah itu kalau nggak bisa ya besok ya, karena HP kemarin rusak jadi orderan mundur. Nah, kalau ini persepsi aku ya, dari awal banget pas aku mau nambah dari 6 ke 12 aja, itu udah kelihatan kamu langsung kirim order yang baru. Intinya apa? Mau cuannya doang. Ya, bahkan kamu tidak memperbaiki yang namanya quality of apa? Quality of service-nya, quality of produknya, bahkan ada yang bilang donatnya tengahnya nggak mateng, minyaknya banyak banget, dan lain sebagainya. I don't give a fuck, aku nggak peduli di situ, karena emang aku pingin makan donatmu aja, gitu. Bisa nggak please lebih profesional, gitu. Karena se-Indonesia ini yang bener-bener niat order, itu adalah customermu. Dan kalau kamu niat usaha jangka panjang, caranya kayak gini, kamu cuman pingin duitnya doang. Bahkan kalau aku live, aku juga lihat kamu tuh ngegorengnya tuh sambil minta-minta gitu loh. Yuk kurang yuk, gift keretanya yuk apa gitu. Jadi masukan-masukan kita, masukan Kak Nanakut segala macem, itu tuh beneran bagus Kak. Kamu bayangin aja nih, misalkan kamu kirim Kak Nanakut kurang bagus, terus nextnya kamu perbaiki kualitas donatnya, packagingnya, cara kamu bales chat, kecepatan kamu dalam produksi, gak cuman fokus ini aja, itu pasti Kak usahamu tahan lama. Dan cita-citamu kalau memang ingin buka banyak store, misalkan mau buka yang namanya franchise, itu bisa. Kalau kayak gini orang mau buka franchise sama kamu, takut Kak.